Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Denari, selaku moderator dan juga pemateri pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rudiana Salam, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen kami, yang telah memberikan penugasan ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 8 dasar manajemen, yang beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari Raras Roisah, Raja Bikarlana, Agis Hidayat, dan saya sendiri, Sarah Denari. Untuk itu, langsung saja ke pematerian yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Raras Roisa dengan NPM 2250090032. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai model kepemimpinan Halsey dan Blanchard. Namun, sebelum kita membahas materi tersebut, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang teori situasi. Teori kepemimpinan situasional adalah strategi yang menunjukkan gaya kepemimpinan untuk situasi tertentu berdasarkan sejumlah faktor. Pemimpin situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan tingkat kompetensi dan komitmen karyawan. Contoh kepemimpinan situasional yakni ketika tim sudah menunjukkan kepercayaan diri, rasa bertanggung jawab, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam setiap proyek. Maka manajer cukup mendelegasikan tugas dengan pengawasan yang minimal. Adapun model kepemimpinan Halsey dan Blanchard. Paul Halsey dan Ken Blanchard pada tahun 1969 mengembangkan teori Cycle Theory of Leadership atau kepemimpinan siklus hidup. Dalam perkembangannya mengganti nama menjadi kepemimpinan situasional. Teori ini berisi 4 gaya kepemimpinan dan 4 kesiapan orang yang dipimpinnya, dengan cara membandingkan gaya kepemimpinan dan kesiapan anggota. Mendiagnosis situasi, maka ditemukan gaya kepemimpinan yang sesuai. Gaya kepemimpinan ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi dan keadaan organisasi. Pemimpin dapat mengakomodasi dan menerima aspirasi tim untuk membuat strategi yang efektif bagi organisasi bisnis. Adapun 4 gaya kepemimpinan situasi Halsey dan Blanchard yaitu yang pertama ada telling atau perintah. Gaya telling atau perintah dikenal dengan gaya instruksi atau perilaku pemimpin yang memberikan pengarahan mengenai tugas dan tanggung jawab kepada tim. Yang kedua ada selling atau penjualan. Pemimpin masih memberikan arahan, namun komunikasi menjadi 2 arah. Pemimpin menjual gagasan dan keputusan kepada bawahannya, tetapi pemimpin dapat menerima masukan dari tim. Pemimpin harus memberikan coaching dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan. Yang ketiga ada partisipasi. Gaya partisipasi ini banyak melibatkan keikutsertaan dari anggota karena sudah mempunyai kemampuan yang memadai. Keputusan dibuat secara bersama-sama antara pemimpin dan tim. Dengan melibatkan tim, diharapkan bawahan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat ada delegating atau melimpahkan. Pemimpin mendelegasikan atau melimpahkan tanggung jawab, membuat keputusan dan implementasi. Peran pemimpin berkurang memberikan pengarahan, yang membuat keputusan dan melakukan pengawasan adalah bawahan. Pemimpin banyak memberikan keleluasaan, wewenang, dan inovasi. Model Fiedler. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam suatu kevakuman sosial atau lingkungan. Para pemimpin mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam keterkaitannya dengan situasi-situasi yang spesifik. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari teori PEP Goal Theory. Dasar dari teori ini adalah bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah
dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Istilah PET goal ini datang dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif memperjelas jalur untuk membantu anggotanya dari awal sampai ke pencapaian tujuan mereka, dan menciptakan penelusuran di sepanjang jalur yang lebih mudah dengan mengurangi hambatan dan pitfalls. Menurut teori PET goal, suatu perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan pada tingkatan yang ditinjau oleh mereka sebagai sebuah sumber kepuasan saat itu atau masa mendatang. Perilaku pemimpin juga akan memberikan motivasi. Yang pertama adalah 1. Membuat bawahan merasa butuh kepuasan dalam pencapaian kinerja yang efektif. Dan yang kedua adalah menyediakan ajaran, arahan, dukungan, dan penghargaan yang diperlukan dalam kerja yang efektif. Model from Yetom dan from Jago. Yang pertama, model from Yetom. Model ini membantu manajemen memutuskan kapan dan sejauh mana mereka harus menyertakan karyawan dalam memecahkan masalah tertentu. Model ini memisahkan 5 gaya kepemimpinan yang menggambarkan kontinum dari pendekatan otoriter, konsultatif, sampai partisipatif. Adapun gaya kepemimpinan from Yetom yaitu 1. Manajemen menyelesaikan masalah atau membuat keputusan sendiri menggunakan informasi yang tersedia pada saat itu. Yang kedua, manajemen memperoleh informasi yang diperlukan dari bawahan dan kemudian memutuskan sendiri penyelesaian atas masalah tersebut. Yang ketiga, manajemen berbagai masalah dengan bawahan yang relevan secara individual, mendapatkan ide dan saran mereka tanpa mengumpulkan mereka sebagai sebuah kelompok. Untuk yang keempat, manajemen berbagi masalah dengan bawahan sebagai sebuah kelompok secara kolektif, memperoleh ide dan saran mereka. Yang kelima, manajemen berbagai masalah dengan bawahannya sebagai sebuah kelompok. Manajemen dan bawahan bersama-sama membuat dan mengevaluasi alternatif serta berusaha mencapai persetujuan atau konsensus penyelesaian. Kedua, model from Jago adalah efektivitas keputusan tergantung pada mutu keputusan. Komitmen pada keputusan dan waktu diperlukan untuk membuat keputusan itu. Kemudian, gaya kepemimpinan dapat dikendalikan oleh waktu atau perkembangan. Cukup sekian yang bisa dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.